down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yunusa Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan membahas modul ketiga, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Di sini kita masuk ke materi pembahasannya. Di sini ada 6 materi pembahasan. Yang pertama ada remote Cisco Real Device. Yang kedua ada remote Cisco pada paket treasure. Yang ketiga ada perintah dasar Cisco. Yang keempat service password encryption. Yang kelima ada konfigurasi IP address pada Cisco router. Dan yang terakhir ada perintah end. Oke. Oke, di sini kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu remote Cisco Real Device. Di sini remote dengan real device ada 4, yaitu kabel. Yang kedua ada laptop. Yang ketiga PC, dan yang keempat switch. Di sini fungsi kabel untuk menghubungkan switch kepada laptop dan PC untuk menghidupkan. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket treasure. Yang pertama, di sini langkah-langkahnya, tambahkan switch. Yang kedua, tambahkan PC. Ini kita switch-nya pakai yang paling kanan ya. Lalu kita koneksikan switch dan PC menggunakan kabel biru. Kita ke connection, lalu kita pilih kabel yang biru. Lalu yang keempat, kita pilih port console yang saya taruh di sini fotonya. Nah, lalu yang terakhir pilih RS232. Oke, jika sudah, kita klik PC, lalu kita ke desktop, lalu kita pilih terminal. Jika sudah ke terminal, kita klik OK. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Oke, kita juga bisa menggunakan CLI. Nah, di sini. Perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang ketiga, yaitu perintah dasar Cisco. Di sini kita buka switch-nya terlebih dahulu. Lalu kita mau ke tab CLI. Di sini simbol lebih besar itu artinya kita masuk pada mode user atau level user. Lalu kita di sini ketikkan tanda tanya. Oke, pada saat masuk pada mode user ini kita terbatas melakukan konfigurasi. Kita di sini hanya bisa ngetes saja. Di sini ada telnet, show, dan juga ada ping dan lain-lain. Itu untuk pada mode user saja. Oke, untuk yang kedua kita ada mode privilege. Kita ketikkan command enable, lalu kita enter. Untuk tanda pagar ini artinya kita masuk ke mode privilege. Mode privilege ini kita bisa menggunakan command lebih banyak atau lebih leluasa. Kita coba saja ketikkan tanda tanya lagi. Di sini commandnya lebih banyak. Di sini ada more. Oke, more-nya ini kita bisa klik enter lagi. Untuk yang kedua kita bisa menggunakan spasi untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter, karena enter hanya bisa memunculkan satu saja. Oke, teman-teman bisa dilihat sendiri saat kita masuk pada mode privilege ini, lebih banyak komen yang bisa kita pakai. Yang terakhir ada pada mode ada mode konfigurasi. Kita ketikkan config, lalu kita enter. Kalau ada tulisan config di sini, artinya yaitu di mana di sini kita sudah mengkonfigurasi apa yang kita mau. Kita konfigurasikan, kita ketikkan tanda tanya. Oke, lalu enter. Sini banyak untuk komen-komennya, bisa dispasi lagi. Banyak ya teman-teman. Di sini bisa konfigurasi pada menu config di menu privilege. Sekarang kita coba exit. Kita exit lagi. Oke, untuk kembali kita sudah ketikkan exit ya. Mode privilege ini bisa menggunakan komen-komen tapi tidak bisa melakukan config atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya yaitu kita masuk kepada mode global configurasi, begitu ya teman-teman, pada perintah dasar Cisco sini. Oke.
Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu service password encryption. Di sini kita akan mencoba belajar yang namanya password agar switch konfigurasinya aman agar tidak dihack oleh orang lain. Di sini kita masuk pada mode privilege. Oke. Di sini jika sudah masuk ke mode config pagar, artinya kita mau merubah atau konfigurasi. Kita di sini ketik command N. Oke. Lalu di sini kita ketik enable pass. Lalu enable password. Oke. Di sini kita semisal passwordnya itu 1, 2, dan 3. Oke, kita enter. Lalu kita exit. Kita exit lagi. Oke, di sini gunanya password tadi agar tidak dihack. Dari misal kita masuk ke mode user. Oke. Kita masuk ke mode privilege. Oke. Di sini kita harus memasukkan passwordnya yang tadi yang 1, 2, dan 3. Oke, di sini kenapa tidak muncul tulisannya? Karena memang seperti itu. Jadi tujuannya agar aman karena passwordnya ini bersifat pribadi. Jadi itu untuk enable passwordnya teman-teman. Di sini jika semisal kita lupa passwordnya, kita bisa lihat dengan ketik show run. Lalu bisa kita enter. Oke, di sini itu ya komen untuk melihat password atau yang lain pada komen show run. Di sini untuk enable password ini tidak aman. Artinya kita bisa kelihatan oleh orang lain kalau misal kita ingin konfigurasinya. Jadi untuk lebih amannya kita mencoba enable secret. Oke, di sini kita masuk ke mode config. Lalu kita ketikkan enable secret. Di sini kita masukin passwordnya itu Canva ya, misal teman-teman. Kita exit. Oke, kita exit lagi. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke mode privilege. Oke, di sini kita masukin passwordnya, bisa password yang enable password atau enable secret. Di sini saya akan masukin yang Canva. Oke, kita di sini kita ketik show run. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk enable secret passwordnya diblokir, jadi tidak gampang kena hack. Untuk enable password gampang kena hack. Oke, untuk enable password bisa diblokir, passwordnya bisa diblokir. Jadi teman-teman bisa ketik config lagi. Oke, lalu di sini kita ketik service pass. Kita ketik lagi service password and maaf ada salah password and kita enter, lalu kita exit ya teman-teman. Di sini kita itu gunanya untuk password 123 itu untuk diblokir seperti enable secret. Kita coba sekarang kita masuk. Di sini kita masukin passwordnya. Di sini kita show run lagi teman-teman. Oke, sudah bisa kita lihat di sini untuk enable passwordnya sudah diblokir. Oke, tapi ini masih tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena masih bisa dihack. Oke, sekarang kita coba copy. Kita copy. Oke. Lalu di sini kita ke Google. Kita ketik Cisco password
Di sini kita bisa pilih satu-satu ya, teman-teman. Oke. Di sini bisa kita paste. Oke, kita decrypt. Oke. Di sini passwordnya bisa dilihat bahwa enable password tadi bisa dilihat atau dihack. Jadi masih tidak aman ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita menggunakan enable secret. Oke, di sini kita lanjut pada materi pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracer. Di sini untuk topologi seperti ini bahwa PC1 dan PC2 beda network atau sudah beda blok subnet dengan PC3. Oke, yang artinya di sini sudah berbeda segmen. Seperti itu ya perumpamannya. Oke, harus diingat untuk mengkonfigurasikan kita harus masuk pada mode global configuration. Oke, kita ketik no. Kita ketik enter. Oke. Untuk sebelumnya kita harus memikirkan IP yang address yang berapa yang harus kita pakai di sini. Untuk segmen pertama 10.10.10.0/24. Dan untuk segmen kedua di sini IP-nya 20.20.20.0/24. Di sini untuk FA0/0 IP address-nya 10.10.10.1. Untuk PC1 10.10.10.2. Dan untuk PC keduanya 10.10.10.3. Dan untuk FA0/1 di sini IP-nya 20.20.20.1. Dan untuk PC 3-nya 20.20.20.2. Oke. Jika sudah, kita langsung ke tab CLI. Lalu kita masuk pada mode interface. Interface FA0/0. Kita enter. Di sini sebelumnya kita akan menyalakan terlebih dahulu kabelnya. Jadi kita ketik no should no. Oke. Kita exit. Kita masuk pada interface 0/1. Kita ketik no shutdown. Lalu kita exit. Oke, typo, maaf. Oke. Di sini sekarang kita akan konfigurasinya. Kita di sini ketikkan exit. Oke. Kita ketik interface FA0/0. Oke, kita masukkan IP address 10.10.10.1. Lalu masukkan juga subnetnya. Titik 0. Oke. Jika sudah, kita exit. Oke, kita masuk ke interface FA0/1. Di sini kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1. Jangan lupa juga masukkan subnet mask-nya. Oke. Kita exit juga. Kita X 2 kali. Lalu di sini kita masuk pada command show IP interface
Oke. Di sini pada komen show IP interface Brave ini kita bisa melihat statusnya. Untuk FA0/0 IP-nya 10.10.10.1 dan untuk FA0/1 di sini IP address-nya 20.20.20.1. Di sini statusnya up, di bawah yang FA0/1 juga up. Oke, di sini artinya status itu sudah berjalan, dan untuk down ini artinya belum berjalan. Oke. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi pada IP address di router. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi di PC. Oke, sekarang kita buka PC-nya. Kita ke menu desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 10.10.10.2 pada PC 1. Dan untuk IP address-nya 255 255 255 255 0. Dan untuk default gateway-nya kita masukkan 10.10.10.1. Kita close. Kita lanjut pada PC 2, desktop, IP configuration, IP address-nya 10.10.10.3. Untuk subnet-nya 255 255 255 0. Dan untuk default gateway-nya 10.10.10.1. Kita lanjut pada PC 3, sama tapi beda IP, 20.20.20.2. Untuk subnetnya masih sama, 255 255 255.0. Dan untuk default gateway-nya 20.20.20.1. Kita close, kita coba mengirimkan data. Oke, di sini kita coba dari PC 1 ke PC 2. Oke. Sukses. Sekarang dari PC 2 ke PC 1. Oke, sukses. Oke, kita coba untuk ke PC 3 yang sudah berbeda segmen. Oke, PC 2 ke PC 3. Oke, masih pilot. Kita coba lagi. PC 2 ke PC 3. Oke, sukses. Sekarang dari PC 1 ke PC 2. PC 3, maaf. Oke, sukses. Oke, di sini kita masuk pada perintah N. Di sini untuk perintah N sama saja seperti perintah exit. Oke. Kita sudah masuk pada mode privilege. Oke. Oke, di sini kita masuk pada interface FA0/0. Oke. Di sini untuk pada perintah exit kita ketik exit. Oke. Di sini bahwa kita masih masuk pada mode global configuration. Untuk perintah N itu, misal kita ada di mode global privilege, lalu kita ketikkan N, kita akan keluar dari mode global konfigurasi tersebut. Oke, di sini misal kita sudah masuk pada mode config interface FA0/1. Kita enter, lalu di sini kita coba perintah N, kita ketikkan N. Oke. Oke, bisa dilihat sendiri bahwa kita sudah ada pada mode privilege. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.